reuni spesial Abandon Revolution yang di Yogyakarta kemarin? Wow, reuni Jogja kalau mau dirangkum dalam satu kata, momen tak terlupakan. Buat aku pribadi, Berkesan banget ya? sangat dalam Mas, sangat dalam sekali, sangat dalam. Apalagi ditambah hadirnya ayah kita ya, Nah, Dr. Wayan Mustika, itu betul-betul kayak memberikan warna yang selaras gitu dengan materi yang disampaikan. Itu pecah sih kalau menurutku. Itu indah banget gitu, indah banget. Teman-teman tuh membawa segudang cerita bahagia gitu setelah dan itu tuh. Poin itu yang bikin tidak hanya Teteh berkesan. Tapi aku menjadi sangat bertumbuh itu gara-gara setiap orang yang nemui saya Teh. Selalu dia membawa cerita masa lalu, transformasinya, before after, sebelum dan sesudah nonton Ngaji Roso, sebelum dan sesudah ikut kelas Abandon Revolution. Bahkan ada satu ibu-ibu yang cerita dinamika problematika hidupnya sangat parah. Pokoknya sangat miris banget, hampir semua lini kehidupannya ada masalah. Tapi dia datang ke Jogja dengan penuh senyum, luar biasa. Itu gila ini ibu, sumpah luar biasa, sumpah. Dan aduh ada yang sampai maksa-maksa, tolong dong Mas Indra, Teh Feby, ayo ikut umroh, nanti kita ke Dubai dulu segala macem. Tolong dong terima hadiah pemberian ini. Oh itu banyak banget, sampai sebegitunya mereka. Iya, karena cinta yang meluap luber Mas. Iya. Jadi momen itu momen yang jiwa tanpa batas tuh yang bener-bener aduh kerasa, sangat kerasa banget Mas. Katanya Guru Wayan banyak yang rindu untuk pulang ke kesejatian. Iya betul banget. Dan itu kerasa sih sama nuansa di hari itu, kebersamaan, keceriaan, kegembiraan, rasa menyatu dalam rasa di antara kita. Jadi nggak ada cerita yang gimana jelek, nggak ada. Ini kayak penyatuan rasa untuk pulang gitu. Kayak mau nangis ditahan gitu katanya teman-teman. Haru yang bisa betul, diungkapin betul. sama kata-kata. Ada satu pelukan dari peserta alumni Mas yang membuat aku makin semangat ya untuk kita berdua bersama teman-teman, membersamai teman-teman. Itu ada satu ungkapan gini, Teh Feby, dulu aku ngerasa Allah ada di mana, katanya gitu. Dulu aku ngerasa kok hidup ini nggak ada ujungnya. Tapi kenapa ya Teh, setelah ikut kelas, setelah ikut reuni, after reuni di momen itu juga dia bilang, ya Allah Teteh, hati aku penuh dengan kebahagiaan Teteh. Dia bilang gitu, hati aku tuh penuh banget dengan rasa syukur Teh. Apapun yang terjadi aku lewatin, ternyata bisa dilewatin. Ada masalah yang tadinya aku pikir besar, oh ternyata ada jalan keluar. Oh ternyata ada kemudahan. Jadi rata-rata dari teman-teman itu bercerita after acara Abandon Revolution itu Mas, dimana mereka merasa bahwa ini udah cukup penuh gitu. Rasa bahagia mereka, rasa kenalnya mereka sama diri mereka sendiri, bahwa solusi ada di dalam, kebahagiaan ada di dalam, segalanya ada di dalam. Aku gak perlu lagi cari keluar gitu. Cukup aja me time untuk sadar nafas syukur. Bahkan ada salah satu testimoni dari teman-teman, prakteknya cuma sadar nafas syukur doang Mas. Iya betul Teh. Dia nggak kuantum jam, dia nggak ngerjain apa-apa gitu. Cuma sadar nafas syukur doang. Itu luar biasa sih. Bahkan ada yang cuma sending love doang gitu. Tapi kalau aku ditanya nih Mas, Teh Feby, di titik sekarang apa yang Teh Feby kerjain? Aku udah nggak pernah kuantum jam lagi. Aku udah nggak pernah kuantum jam lagi sih sekarang. Aku rutinitas hariannya yang jadi lifestyle. Bersyukur mungkin ya. Yes, karena itu bangun tidur itu otomatis Mas. Jadi pada saat melek tuh udah yang, ya Allah makasih atas nafas. Udah auto 227 itu bibir. Iya. Kayak udah
Ya Allah, nikmat mana lagi yang mau didustakan? Nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan? Kayak, terima kasih gitu. Makasih atas nafas, makasih aku sehat, makasih aku punya keluarga besar, Bandan Revolution. Itu kayak melebihi segalanya gitu, rasa itu, kebersamaan itu. Dan meninggalnya suami aku dengan begitu ekspresifnya teman-teman menyampaikan rasa itu. Gak ada alasan untuk gak tegar gitu ya. Itu gak kebayar sih. Maksudnya teman-teman terima kasih ya atas cinta yang udah disampaikan. Itu indah sekali bisa aku rasakan saat ini. Terima kasih Kak Melia dan kawan-kawan. Iya. Mbak siapa itu yang Jakarta yang pakai kacamata dulu itu? Dwi. Bukan. Mbak siapa sih? Fiona. Rika. Yang iya golongannya, lupa sih aku. Angkatan siapa? Yang dulu pernah bantu aku wawancara juga yang Jakarta, yang jilbabnya besar. Oh, Widya. Widya. Iya, Widya ya. ditunggu di Bali ya, Ya. sayang. Oke. Nah, tadi Teteh kita move on ya, acara Jogja kita move on ya. Yes. Kita menyambut nanti acara di Bali gitu ya. Nah, aku pengen sedikit mengelaborasi tentang apa ya? Tadi Teteh sebut orang itu akan mudah mendapatkan pasangan jika dia sudah mencintai dirinya sendiri ya. gitu ya. Tetapi ada nggak sih Teh latihan yang bisa dilakukan untuk menaikkan frekuensi bahwa kita benar-benar bisa mencintai diri kita sendiri dan layak dicintai gitu. Merasa layak itu saya pikir ini menjadi poin yang sangat krusial juga bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh gitu. Karena saya melihat banyak sekali, karena sebenarnya ya materi-materi di Ngaji Roso itu kan saya bawakan tuh based on apa yang saya lihat dari realita kehidupan yang saya alami dan teman-teman dekat saya alami kan. Rata-rata kan begitu. Yeah. Nah, aku tuh menyaksikan orang yang jatuh itu banyak banget di dalam kehidupan aku, dalam bergaul di kantor, bertetangga gitu. Nah rata-rata yang bisa bangkit dengan cepat itu mereka yang merasa layak. Yes. Mereka punya kepercayaan diri, mereka self-esteem-nya tinggi gitu ya. Nah gimana itu? Latihannya gimana Teh yang bisa dikasih buat sahabat-sahabat semuanya Teh? Ya, kepercayaan diri atau merasa layak itu ketika kamu tahu siapa dirimu, Mas. Oke. Ketika kamu tahu siapa dirimu, bab 1 berarti kan, kamu adalah percikan yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu tahu siapa dirimu, sudah cukup sempurna, sudah sumber cinta, sudah yang tanpa batas gitu. Nah, sebelum menuju ke sana, kan ada lapisan-lapisan emosi, Mas. Kita nggak bisa aware ke sini nih, Mas. Karena masih ada lapisan yang menghalangi, aku begini, aku begitu. Nah, ini tuh diterima dulu, lalu alirkan, lalu larutkan ke yang tanpa batas. Jadi, memang ada tahapan yang nggak bisa langsung ngerti bahwa aku siapa, enggak. Tapi diperkenalkan dulu, kamu siapa. Setelah tahu kamu siapa, ini ada yang menutupi kelimpahan kamu sehingga kamu nggak ngerasain itu. Orang itu tidak percaya diri ketika lapisan-lapisannya udah terlampau tebel. Sehingga dia udah nggak ngerasain lagi tuh. Kelayakannya, confidence-nya, percaya dirinya, karena udah ketutup. Nah yang menyumbat, yang melapisi, itu izinkan kamu terima dulu. Duduk dulu sama rasa itu, lalu rasakan utuh, lalu alirkan, lalu biarkan dia terurai ke yang tanpa batas. Jadi cerita lepaskan itu di terakhir, Mas. Ketika kita menerima cerita dualitas. Bahwa kesedihan, kemarahan, ketakutan, ini juga lapisan terdalamnya, core-nya ini juga cinta. Gitu. Bukankah teman-teman semua alumni ini
mengawali sebuah cerita masuk ke kelas itu dalam cerita sedih, dalam cerita duka, dalam cerita putus asa, dalam cerita terpuruk. Sedihnya kamu inilah yang mengantarkan kamu kepada Tuhan. Kepada diri kamu sendiri, kepada kesadaran, kepada kelimpahan kamu. Lukamu yang mengantarkan kamu kepada kesadaran, kesejatian kamu. Sadari itu bahwa luka ini yang mengantarkan kamu ketemu sejatinya kamu dalam kelimpahan. Artinya apa? Bukankah cerita sedih ini juga cinta ya pada akhirnya? Jadi biar aja berdampingan gitu ya, No sedih problem. bahagia biar berdampingan, kita tampung aja, kita alami Sambut utuh. aja Iya. gitu sebagai isi Betul. dari cinta itu ada bahagia, ada sedih. Itulah keutuhan cinta. Itu namanya jadi ruang. Yes, jadi ruang di mana semua mau hadir lalu lewat, hadir lalu lewat. Itu juga yang menegarkan aku dalam posisi sekarang, sebuah kesadaran untuk mengikhlaskan, meridoi, menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan aku. Terus gini, dalam konteks misalnya manifestasi pasangan itu kan kadang ada yang namanya standarisasi yang sehat, Ya. dan ada yang namanya perfeksionisme yang terkadang justru menjadi penghambat gitu Iya, ya di betul. dalam memilih Pasangan. pasangan. Nah, bagaimana Teh kita bisa idealnya seperti apa gitu Teh biar cepat kejadian gitu? Gini, dari pengalaman aku ya, kalau kamu menghendaki satu jodoh, start pertama yang harus dilakukan itu, tulis kriteria yang kamu mau. Spesifik ya? Yes. Oke. Misalnya dia single, misal. Bertanggung jawab, ditulis dulu kriterianya. Nah, pada saat kriteria itu ditulis, ya, pada saat kriteria itu ditulis, sadari sama kamu, kalau kamu masih pakai identitas lama, nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Dia akan selalu merefleksikan jodoh sesuai dalemanmu. Contoh nih ya, siapapun nih teman-teman yang masih single, tapi dia punya luka batin, punya kemarahan terhadap papahnya, Betul. punya benci terhadap ibunya, punya kekesalan terhadap neneknya, punya luka batin yang dalam terhadap kakak adiknya misal. Mas Henry percaya nggak? Ini kisah nyata ya. Iya. Luka, kemarahan dia, seorang perempuan misal, terhadap ayahnya, marah banget. Ayah ini menjadi jodohnya secara sifat. Itu nyata loh, di anak-anak private. Gitu ya Teh ya? Yes. Absolutely yes. Ulangi lagi Teh. Jadi untuk siapapun teman-teman yang punya goals jodoh, ketika kalian mengukur masih ada kemarahan terhadap ayah, rasa endapan emosi kemarahan itu dia kan menyala di bawah sadar. Nyala di bawah sadar ini nanti sifat-sifat kemarahan kamu terhadap ayah ini, your daddy become your husband. Ayah kamu ini akan jadi suami dalam bentuk Sifat. si suami ini nanti akan nyakitin kamu seperti rasa yang kamu rasakan kemarahan kamu terhadap ayahmu. Jadi ada baiknya kamu izinkan terima, kamu izinkan alirkan, kamu duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, karena apa yang kamu tolak itu akan selalu loncat jadi realitamu. Jadi kemarahan kamu, misalnya ada satu laki-laki marah sama ibunya, si sifat-sifat ibunya itu jadi sifat-sifat istrinya, Mas. Itu kisah nyata aku ngehandle anak-anak private, Mas. Ini banyak yang cerita benar sekali gitu. Saya sendiri merasakannya gitu. Memang begitu, Mas. Atau bahkan nih, kekesalan dia terhadap orang tua dia, si kesel menahunnya ini menjadi anaknya. Anaknya bikin kesel, bikin bete, bikin kesel. Jadi untuk teman-teman bersyukur bisa mendengarkan cerita ini. Sebelum menikah, berdamai dulu dengan dirimu. Sambut, terima semua realita kisah kecilmu, karena itu kan cuma cerita, Mas. Itu kan bukan kamu.
Kamu yang sejati kan yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu kan cuma memori, cuma story yang diputer-puter aja tuh di dalam memori kita. Nah, makanya gini Teh. Tadi malam tuh aku sempat ngobrol lama berjam-jam kan sama Mas Riko. Oh. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang bener-bener ingin belajar kesadaran, pertama tuh disuruh mandangi foto ayah dan ibunya. Karena disitulah kemudian program-program luka tuh pertama kali diinstal. Yes. Nah, Betul. sampai kemudian sensasinya dialami utuh, disadari. Dan tidak sedikit juga peserta Badan Revolution yang punya luka dan trauma terhadap pasangannya, praktek itu, melihat foto orang yang dia benci sampai kemudian terurai semuanya. Iya, dan betul. Semuanya membaik. Setuju, Mas. Itu salah satu cara yang penting sekali. Teman-teman jangan dulu ngambil keputusan menikah sebelum rapih dulu di dalam, berdamai dulu dengan semua ceritamu. Karena kalau kamu belum berdamai, dia masih terus nyala di bawah sadar, Mas. Dan yang terus nyala ini, dia cuma mau minta konfirmasi untuk disambut dan diterima. Makanya dia jadi ke orang terdekat, jadi ke orang terdekat. Jadi ini cerita, kehidupan ini adalah sebuah cerita di mana kita kayak menganaktirikan sebuah kesedihan luka. Waktu kecil. Sama papa mama. Sama papa mama, atau sama yang mengurus kamu, mungkin nenek, kakek, mungkin tante, mungkin uak gitu. Bahkan ada pengalaman luar biasa sih kemarin, kelas ya. Ada sebuah luka batin seorang anak. Pada saat aku bantu untuk izinkan menerima dan melepas, dia muntahnya luar biasa. Dan dia ada trauma tertentu sama kobokan. Oh iya. Karena dia pernah dilempar sama Cuci kobokan sama bokapnya. Ya. Jadi ada satu hal yang ternyata dalam ya, udah sekian puluh tahun, itu masih nyala, Mas. Ada lagi temen yang lain. Ini unik, Mas. Ada salah satu peserta private itu di Bali, hidupnya udah berkecukupan, Mas. Uang ada, pasangan ada, segalanya udah ada, segalanya dia udah punya, Mas. Orang kaya intinya. Punya perusahaan, dia owner satu company besar lah. Tapi dia private apa coba goals-nya? Dia ngerasa hampa. Hatinya merasa hampa, hidupnya merasa hampa, kayak kemana-mana kayak butuh approval gitu. Kayak butuh disayang, kayak butuh perhatian. Kok kayak ada yang apa ya kurang. Dan dia merasa kosong, merasa menderita, dan dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Jadi dia bisa tidur kalau udah terang, dia baru bisa tidur. Nah, pada saat kita bercerita tentang kamu siapa, lalu izinkan untuk terima dan izinkan untuk dilepas, ternyata kisah masa kecilnya itu ini kembali lagi ke akar awal. Dia nggak diterima sama orang tuanya. Jadi dia ditinggalin gitu sama orang tuanya. Si anak ini mau mendekat, orang tuanya pergi. Mau mendekat, orang tuanya pergi. Jadi dia diasuh sama orang lain. Jadi si kekosongan di masa kecil ini masih nyala terus karena dia belum bisa terima dan belum bisa dilepas. Karena kan waktu kecil nggak tahu caranya, Mas. Menerima dan melepas seperti apa. Sehingga terbawa nih rasa di saat sekarang masih kebawa. Pada saat ketemu bab 1 kamu siapa, pada saat ketemu bab 2 dan bab 3 izinkan kamu terima dan lepaskan bahwa kamu bukan kesedihan itu hanya sebuah cerita memorimu aja. Jadi uniknya kan kalau di kita kalau menerima melepas sumbatan energi yang menutupi kelimpahan, itu setelah selesai aku bilang gini sama mereka, boleh nggak di titik ini stop sampai di sini semua cerita traumamu. Seperti halnya SPBU Pertamina. Kita mulai dari nol ya. Oh, pada ketawa itu. Semua cerita kamu pernah ditinggalin papa. Stop sampai di sini boleh nggak? Iya teh, mulai senyum. Cerita kamu pernah ada pelecehan seksual saat kecil. Boleh nggak stop sampai di sini? Itu hanya cerita tubuh. Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Boleh nggak? Mulai sekarang dan seterusnya. Selesai di titik ini. Mulai dari nol,
Kamu pakai identitas baru. Kamulah sumber cinta, jadi kamu gak butuh approval dari manapun. Kamulah sumber kelimpahan, jadi kamu gak perlu ngejar-ngejar di luar. Cukup rasakan penuh di dalam, nanti aliran semestanya itu akan datang sendiri, Mas. Dalam kelancaran, dalam situasi yang gak terduga, itu akan datang sendiri gitu. Itu sebetulnya momen paling haru tuh di kelas. Momen di titik kita, identitas lama ya, masih dipelukin identitas lamanya. Oh jadi ini cerita gak usah dibawa-bawa ya, cerita sedihku, kisah kecilku dan lain-lain. Kan itu cuma memori, Mas. Kan kejadiannya sekarang enggak, Mas. Iya. Itu kan cuma memori belasan puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada yang cerita memorinya 40-50 tahun yang lalu loh. Masih kebawa loh sampai sekarang. Ketika dia sadar bahwa, oh iya ya aku bukan ini mah identitas palsuku, aku bukan ini yang melimitasi aku bukan ini. Aku ini percikannya. Wah itu momen aha, itulah momen sejatinya juga bahagia kali melihat dia kembali. Iya. Ya, jadi buat sahabat-sahabat semua yang misalnya belum ada uang dan lain sebagainya, nggak perlu ikut kelas. Cukup tonton live kayak gini, ilmunya udah dikasih mantap luar biasa gitu ya. Jadi yang suka, pokoknya yang pengennya dapat yang gratis-gratis, oh tidak masalah. Itu hanya pengambilan sikap dalam hidup seseorang aja gitu. Nggak perlu kemudian jadi kayak orang, oh nggak mau aku kalau mental gratisan gitu. Karena semuanya punya state of mind yang beda-beda gitu. Jadi teman-teman nggak perlu maksa-maksa harus ikut kelas, nggak ada uang. Kita juga nyediakan kok teman-teman yang misalnya Zoom yang senyamannya kayak gitu juga kita siapkan semuanya biar teman-teman semuanya bisa merasakan keindahan apa yang ada di Abundant Revolution gitu. Ini penting sekali biar semuanya kita bertumbuh dan serulah pokoknya ya teman-teman. Duh ini pada banyak banget yang mau daftar Zoom. Tanggal 25 teman-teman ya, batch 18 ya. Karena ini nggak sekedar kelas, Mas. Ini rumah kesadaran ya Teh ya. Rumah kita. Ini rumah kita. Rumah yang pasti dirindukan sama semua orang. Dan Abundant Revolution itu kan menggabungkan tentang ya kekuatan pikiran, kesadaran, bagaimana kita bisa mental keberlimpahan gitu. Saya waktu bener-bener jatuh, mau dikasih uang sama TVB 200 juta. Iya. Kamu diomongin di sini. Iya, tapi saya nggak mau lah. Aduh Hendra. TVB tuh sempat kasihan sama saya. Aku transfer sekarang ini. Oh, enggak lah ya. Jadi dan saya juga nggak cerita ke siapa-siapa, aku lagi jatuh kayak gitu, enggak deh. Enggak, aku kerasa aja sih, adikku ini kayaknya lagi butuh support gitu. Kamu nggak ngomong, cuma aku bisa rasain. Oke ya.